Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, ataupun pagi untuk kita semua, khususnya untuk warga belajar PKBM Al-Akbar. Di sini saya, Robi Daniel Dirgantara, sebagai tutor paket C mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertemuan pertama kali ini, mungkin perkenalan sudah pernah di-share selebaran nama saya eh, di grup WA. Untuk saat ini kita akan membahas materi terkait Trias Politika ala Indonesia. Nah, mari kita pelajari bahwa Trias Politika adalah gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Jadi ada dua ahli yang di sini mengungkapkan mengenai teori Trias Politika. Nah, dalam memahami kesatuan politik yang dinamakan negara, kita akan dihadapkan dengan adanya kekuasaan negara. Siapakah pemegang kekuasaan negara itu? Tentunya kita semua bertanya-tanya, kalaupun negara itu oleh siapa? Mungkin kebanyakan dari kita beranggapan bahwa negara ini dikuasai oleh presiden. Namun di sini Trias Politika beranggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 kekuasaan. Budiarjo 2006 halaman 151. Kita lanjut. Nah, di sini ada satu ahli, Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan itu terbagi ke dalam 3. Ada legislatif, eksekutif, dan ada yudikatif. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Nah, kekuasaan legislatif ini membuat peraturan ataupun undang-undang di suatu negara. Kalaupun di negara kita berarti membuat seperti peraturan lalu lintas ataupun misalkan peraturan yang saat ini akan dihadapi oleh bangsa kita adalah pemilihan umum. Nah, kemudian ada kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Jadi, eksekutif di sini adalah tugasnya untuk menyelenggarakan ataupun melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, yudikatif mengadili. Kalaupun misalkan di negara kita, mengadili itu adalah ada wewenang dari seorang hakim di pengadilan apabila ada warga negara yang melanggar ataupun melakukan tindak pidana. Nah, satu lagi menurut John Locke bahwa kekuasaan Trias Politika itu ada 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, di John Locke ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu ada kekuasaan federatif, sedangkan di Montesquieu adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan federatif sendiri tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Dewasa ini disebut hubungan luar negeri.
Selanjutnya pembagian kekuasaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kekuasaan negara haruslah berdasar kepada konstitusi negara kita. Konstitusi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil perubahan pertama sampai dengan keempat pada tahun 1999 sampai dengan 2002, mengatur sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Nah, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh seorang presiden, dibantu oleh wakil presiden, dan juga menteri. Untuk selanjutnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin yang kita saat ini sering saksikan itu banyak bersebaran banner terkait calon legislatif ataupun calon DPR, DPRD, maupun DPD yang akan nanti berkontestasi di pemilu 2024. Nah, ada kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pemerintah pusat. Sedangkan pada tingkat daerah, kabupaten, ada pengadilan negeri, kemudian tingkat provinsi ada pengadilan tinggi, dan barulah ada Mahkamah Agung. Nah, kesemua itu adalah untuk melaksanakan kekuasaan mengadili para pengelanggar undang-undang. Nah, terakhir ada kekuasaan inspektif. Sedangkan kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Secara umum, kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, uang yang dikelola ataupun yang dibelanjakan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri ataupun gubernur, bupati yang sampai kepada kita itu diperiksa laporan keuangannya oleh BPK sebagai lembaga inspektif. Nah, barulah di sini kita bisa melihat bagaimana trias politika ala Indonesia itu sendiri. Apabila dibandingkan dengan teori trias politika yang menekankan pada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka negara Republik Indonesia tidak secara murni menganut teori tersebut. Negara Republik Indonesia lebih tepat dinamakan negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau trias politika ala Indonesia. Hal yang demikian disebabkan antara pemegang kekuasaan negara yang satu dengan yang lainnya tidak terpisah secara murni, tetapi berbagi kewenangan antar lembaga negara. Maksud berbagi kewenangan di sini adalah saling bekerja sama, saling check and balance. Maksudnya saling mengawasi satu sama lain. Nah, mungkin itu untuk pertemuan ataupun materi yang bisa kita bahas. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk berikan komentar dengan menuliskan nama dan kesimpulan isi materi yang disimak. Nah, terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe
like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.